Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil anam wa misbahid dhulam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du, faya ayyuhat talabah rahimakumullah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzaw wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kana beri berbagai nikmat kepada kitanya sehingga tanyo dapat berkumpul pada tempat yang mulianya dalam rangka untuk memperingati atau menyambut Hari Santri yang keberapa? Yang keempat kalau tidak salah. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama sebagai penyelamat bagi manusia di dunia dan akhirat. Juga kepada para sahabat dan juga keluarga beliau sekalian yang telah sama-sama memperjuangkan agama Islam di atas permukaan bumonyo. Yang luntuan muliakan ayahanda rohani getanyo bersama ayah dan keluarga. Yang luntuan muliakan Abi Abati di Langsa dan seluruh para masyayikh dan para pengurus Dayah Rodatul Ma'arif yang getanyo cintainya. Yang luntuan hormati panitia yang dalam halnya yaitu Badan Eksekutif Mahasantri Ma'had Ali dan jajarannya. Yang luntuan hormati kepada seluruh para santri yang pada malam yang berbahagianya getanyo dapat bertatap muka
dalam acara yang berkenaan dengan diri kita yang sendiri, yaitu peringatan Hari Santri. Para santri sekalian, tengku-tengku sekalian, santri nyo merupakan sabuh kata-kata yang menunjukkan kepada orang yang mendalami ilmu agama dan beribadah secara sungguh-sungguh. Jadi asal daripada kata-kata santri itu sendiri, menurut para ahli bahasa itu adalah dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti adalah orang yang mendalami ilmu agama dan beribadah secara sungguh-sungguh. Ketika kita mencari padanan daripada kata-kata santrinya di dalam bahasa Arab, bisa kita temukan paling tidak nal heboh kata-kata, yaitu talib, penuntut ilmu, yang ketika gejamak gekun dengan talabah, kemudian juga muta'allim karena gepandang kepada orang yang tengah belajar ilmu agama, dan juga disebut dengan murid. Murid, tilmiz, ya. Kemudian juga kata-kata murid. Mita kalen li kita dalam kitab-kitab tasawuf lebih le penggunaan kata-kata murid. Nyan jadi perbedaan-perbedaan kata-katanya karena berdasarkan sudut pandang masing-masing. Ya, disebut dengan talib karena dia sedang mencari ilmu. Disebut sebagai muta'alim karena sedang belajar. Disebut dengan nama pelampunang murid karena dia yaitu sedang menuju jalan akhirat. Orang yang sedang menempuh jalan akhirat meskipun pada tahap-tahap awal. Intinya bahwa santri adalah orang yang mendalami ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Belajar ilmu agama menteng, hana mengamalkan ilmu agama, nyo hana inamok dalam kata santri. Jadinya lagi kan arti daripada santri dalam skala nasional. Kapadunggo termasuk Tunyo naga adakan yaitu peringatan Hari Santri. Bahkan tanggal tertentu, tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri. Ini apa maknanya? Putra yang terkandung di balik peringatan Hari Santri yang akannya disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu hari yang diperingati. Pertama sekali yaitu keberadaan Gutanyo sebagai santri urang Dayak, yaitu mendapat pengakuan secara resmi dari negara bahwasanya satuan pendidikan Dayaknya adalah satuan pendidikan yang memiliki undang-undang tertentu dalam negara. Kata
Di balik pengakuan tersebut tersimpanlah beberapa ekspektasi, tersimpanlah harapan-harapan yang dipundakkan kepada para santri. Artinya Gutanyo jeno yang berstatus sebagai orang yang tengah menuntut ilmu di daya, dipundakkan harapan oleh orang-orang lain, putra harapan kepada Gutanyo agar Gutanyo untuk masa depan ketika selesai tak belajar di daya, selesai tabrut, mengambil bagian, Tanyo mengambil bagian, berkiprah untuk kebaikan bangsa dan negara. Masalah ke agama apa yang tak pegahli, karena katanya orang yang berkecimpung dalam bidang agama. Inilah harapan yang terdapat di balik pengakuan keberadaan santri dalam skala nasional. Jadi kan sekedar peringatan atau nama, ya tak peringati hari santri berarti kakak tak peringati, itu putra tak peringati, kan sekedar mana? Ketika kita memperingati Maulid Nabi umpamanya, tak peringati Maulid Nabi, untuk apa memperingati Maulid Nabi? Itu ada maknanya. Menurut penegah para ulama, tak peringati Maulid Nabi adalah untuk Gutanyo menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Jadi dengan sebab tak peringati Maulid Nabi, tak dengar riwayat-riwayat tentang perjuangan Nabi, tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana keteladanan yang bisa kita ikuti pada Nabi, makin Gutanyo dekat dengan sifat Nabi, makin Gutanyo cinta kepada Nabi. Jadi setiap peringatan itu ada makna yang dikandung. Peringatan hari santri, makna yang dikandung di dalamnya adalah apa? Makna yang dikandung di dalamnya bahwa ada harapan tertentu dari masyarakat luas, bahkan dari negara sendiri, tentang kiprah Gutanyo santri dalam perbaikan umat. Harapannya hanya berlebihan, dikarenakan sistem pendidikan yang dapat merubah cara berpikir manusia dan perilaku manusia. Sistem pendidikan yang lengkap hanya di daerah. Baru disebut pendidikan oleh para ahli pendidikan, dia harus mempunyai dua unsur. Yang pertama yaitu unsur pencerdasan. Unsur pencerdasan, bagaimana mendidik orang itu supaya cerdas, yaitu transfer ilmu, tapinah ilmu yang dalam pikiran Tanyo gure kepada pikiran murid, dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai pendekatan. Tak perlu huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, tak perlu cara pemahaman makna, cara penyampaian surah dan macam-macam. Hidayah. Pokoknya unsur pencerdasan adalah mentransfer ilmu, pindah ilmu yang dalam pikiran guru kepada pikiran murid. Yang kedua, baru disebut pendidikan itu harus ada unsur perbaikan. Sebab pendidikannya mita padanan dalam bahasa Arab, maknanya dia itu tarbiyah, mendidik dan mengasuh. Jadi baru sah disebut sebagai pendidikan, mina unsur perbaikan. Intinya kan sekedar membuat orang menjadi cerdas, menjadi cerah, tetapi baru disebut pendidikan itu kalau yang dilakukan itu mampu merubah perilaku orang dari yang tidak baik menjadi baik, moral dari yang hana god menjadi god, akhlak dari yang hana pah menjadi pah. Nyo baru disebut sebagai pendidikan yang berhasil. Para hadirin yang dirahmati Allah, santri yang luntuan cintai,
pendidikan yang memiliki unsur yang lengkap seperti demikian hanya terdapat di Dayak. Kalau pendidikan di luar Dayak, pendidikan yang di luar Dayak yang yaitu mengupayakan untuk pencerdasan, kita bicara urang bicara urang di Jepua berbagai macam persoalan, tetapi aspek perbaikan nyawa kurian. Natom pernah dengar kejadian ahwate na sabuh peraturan di daerah-daerah tertentu yang hanya cocok menurut murid, lantas para murid melakukan unjuk rasa dan demo. Patna beritanya setahun belum pernah luntung. Apapun peraturan yang dibuat di daerah, penentang dinawa kebijakan yang dipegang di daerah, ditanya santri siap terima biasanya. Terkedina dalam pikiran tu kurang cocok, kaku tak pendang-pendang menteng. Yang intinya itanya terima. Tetapi dalam sistem pendidikan di luar daerah, jika ada peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai menurut para murid, ya, nyo akan muncul aksi-aksi yang berupa unjuk rasa, demo dan sebagainya. Yang lebih bahwasanya sistem pendidikan di daerah, bahwa mulai daripada tata mangko di daerah, getanyo gedidikkan untuk cara mentang, tetapi gedidik getanyo juga untuk menjadi manusia yang baik, bukan hanya manusia yang cerdas. Hana pernah tahu na sabuh daerah juga melakukan tawuran dengan daerah lain. Hana gara-gara na beda surah, na beda sabuh-sabuh surah tertentu bak sungguh antara sabuh daerah dengan daerah lain, bak petun-petun prinsip masing-masing tentang surah tersebut, lantas murid terjadi tawuran. Hana sangubi yang kalau untuk muilung. Jika pernah masalah pribadi, kan masalah yang menyangkut dengan daerah. Hana apa ya? Pakar karena sistem pendidikan di daerah, nyo sistem pendidikan yang bukan hanya mencerdaskan manusia, tetapi juga membuat manusia itu menjadi baik. Maka ahwate pun kita mulai temang daerah, mulai dari glasa lagi kita berbarengan tadi kitab akidah, kitab fikih dan kitab akhlak. Jadi berbarengan ilmu yang tertemungnya, yang tertemu yaitu ilmu tata cara ibadat, ilmu tentang keyakinan tanya kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga bagaimana akhlak dan perilaku kita langsung maju ditempah di tingkat-tingkat pertama dalam daerah yang kita buat. Makanya lu pegang benar bahwasanya pendidikan yang berhasil membuat manusia itu menjadi cerdas dan baik itu adalah pendidikan di daerah, atau dengan bahasa nasional disebut pesantren. Ya, baik para santri yang dirahmati Allah, mengapa pendidikan di daerahnya muaraji bukan hanya kepada pencerdasan tetapi juga kepada perbaikan? Dikarenakan kultur yang terbangun dalam pendidikan daerah adalah bukan hanya mencari ilmu semata, tetapi juga untuk menjadi insan yang bertakwa dan mencari keberkatan dalam mencari ilmu. Jadi punile ligitanya orang tak buat punile ingin pegadah jahil buta tuku atau yang berokon dalam buta tuku. Yang kedua atau kalau tuku berokon misalnya salah buta tuku atau yang salah. Kemudian lihatnya
Getanyo di dayahnya bukan sekedar untuk bertapuku mentong, tapi juga seiring dengan penambahan ilmu getanyo juga perilaku getanyo berubah. Maka nekalan rata-rata Dayak urang hana bedah seboh gedenda kenang iya dan segala macam, urang hana ikut gedenda dan macam-macam peraturan-peraturan kepulangannya, peraturan-peraturannya ditetapkan di berbagai daerah untuk membentuk pribadi yang bagus, untuk membentuk karakter yang baik. Yang tujuan kan sekedar untuk niat cara untuk aja baca kitab, untuk niat aja baca kitab tu tak meruno bahasa Arab, tak belajar bak guru privat dia kerawai. Tetapi hino di daya kan nyantok waktu lagi kita nyok kaji tak baca kitab kata tu lagi kita nyok tahke surah-surah hai menurut roh tahke lagi kita nyok kan tanya harus menjadi insan yang bertakwa. Kemudian ketika bertanya menjadi insan bertakwa dan memiliki ilmu, diharapkan bahwasanya ilmu yang kita miliki kita nyonyo guna nilai keberkatan, berberkat ilmu kita nyobu bermanfaat. Maka diajarkan mulai dari pun pertama budaya sikap untuk mencari keberkatannya dari pun kita nyobu diajarkan bagaimana tata cara menghadapi guru, menghormati guru, bagaimana menempatkan guru dalam sistem pendidikan daerah kita. Jadi sampai-sampai ni dalam kitab Ta'limul Muta'alim ditempatkan gurunya lagi kun Sayyidina Ali bahawa lung siap menjadi seorang hamba bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf saja. Sabah huruf mentang berperunolong lung siap untuk dia kelamiat dengan. Bagaimana menempatkan guru, memuliakan guru. Dan dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwasanya gurunya adalah lagi tabib, lagi doktor. Andai kata lagi tanya hana tak ikuti nasihat-nasihat dengan nyo dengan hana akan diberi apabila dengan itu hana tak mulia, hana tak memahami, nyo dengan hana akan diberi resep-resep bagaimana untuk pulih hidayah. Kami yang buat doktor itu memberi resep untuk kami jawab yang murid itu punya dalam hubungan antara murid dan guru maka akan terdapatkan kita nyawa peluang-peluang daripada murid kita nyawa untuk menuju kita nyawa kepada kesuksesan. Makanya lu pernah kali berangkapat lu ceramah-ceramah lu di tausiah di kalangan daerah, keberhasilan santri itu ada faktor teknis dan ada faktor non teknis. Faktor teknis tu tak dia tak mengulang, tak menghafal, itu faktor teknis. Tapi ada faktor lain di luar itu, faktor non teknis yang katanya hanabi, tetapi dia mengambil peran penting untuk keberhasilan seorang santri. Toh faktornya faktor hubungan baik kita dengan guru, hubungan baik kita dengan guru. Bagaimana kita nyota hormati guru, bagaimana kita nyota patuh terhadap guru, bagaimana kita nyota taat terhadap guru, nyo sangat menentukan keberhasilan kita nyo. Karena benar kan, raih harapan pada kita nyo santri, berarti kita nyo santri nyo harus menjadi orang yang sukses di masa depan dengan berbagai bidang keahlian nyo. Untuk menuju kesuksesan itu ada faktor yang yang sebut dengan istilah faktor teknis dan yang di luar teknis. Awak yang main bola umpamanya, ya kan? Faktor teknis latihan, kiban konsep dari pelatih. Tapi ada cara lihat bahwa pertandingan tandang telur kadang-kadang. Pakon nyona faktor lain yang di luar teknis.
Real Madrid saya ejak ke dia kandang Barcelona tapi telu. Malam Rosai main di Santiago Bernabeu. Menang Reva. Ya? Ya kan? Oh, sudah nonton. Baguru-guru dia main. Ya, takkan dengan awatnya main di kandang sering menang. Nah, faktor lain, faktor yang di luar teknis. Ahwata itu main bola, ahwata itu main bola, li suruh pemain kah disurak, di semangat li penonton, li supporter. Atra-atra yang hanjik berakon ma'ani yang hanadi berkah itu dia kau katanya. Sehingga lepas dilewat. Itu faktor yang non teknis. Nah, yang kata lo dua asa. Bak itu mah hotel 5 minit. Minit ke 5, detik ke 50 kurian. Itu dia. Sudah itu semangat, pakarlah semangat karena didukung oleh supporter yang demikian rupa. Itu adalah faktor non teknis. Tahu hanadu katanya menang kira-kira untuk pendidikan pesantren. Nah, penelitian yang menyatakan bahwasanya sikap penghormatan daripada murid kepada guru itu adalah salah satu faktor yang menunjang murid itu menjadi sukses. Pak, itu dia katanya karena guru getanyo di daya gepubuat getanyo ikhlas lillahi ta'ala. Guru gepubuat getanyo di daya igatnya di samping gemurnoro itu juga untuk ibadat. Maka beda guru yang ada dengan guru yang di luar daya. Guru yang di luar daya nyo kadang-kadang gepubuat untuk mencari penghidupan. Itanyo daya kan, itanyo daya merupah-rupah mita lokal untuk subur. Bahkan karena itanyo tak harapkan hinan muta masjid tu dan juga hinan menjadi ladang untuk ibadat. Berdasarkan dari hal tersebut, ingin tekatkan kepada para santri juga sebagai bahan renungan buat diri luntuan sendiri. Selalu taat dan patuh kepada guru. Hormati guru kitanya walaupun kedek dak gurengan hana tabut langsung ataupun gurengan guru jamun li kitanya. Tahu kampung dak ganyan tabut Al-Quran jamun. Tabut Al-Quran. Jino kitanya kae tetahke kitab mahali. Engka igatnya dengan kitab mahali, kitab bajuri hanjiat ke. Itu yang mahali kan semua. Karena agaknya yang publik mata katanya tentang Al-Quran agaknya guraya di daya ketika katanya kau berhasil mampu tak sungguh kita tahu nah guraya ta'awal yang mantan takrib agaknya tak boleh katanya al-awamilu fin nahwi mi'atun agaknya agaknya tak tahu orang Arab ya itu hormati. Muyakun Ibnu Malik dalam Alfiyah wa huwa bisabkin haizin tafdila mustawjibun sana'iyal jamila. Karena agaknya lebih awal maka agaknya memiliki kelebihan dan berhak untuk mendapat pujian-pujian yang bagus. Orang awal lebih berjasa daripada kita tahu sejarah no. Kitab usul fikih yang pertama kali menulis dalam sejarah itu adalah Imam Syafi'i dengan nama Ar-Risalah. Meskipun ada pendapat yang menyatakan lebih awal kitab yang ditulis dalam mazhab Hanafi, tetapi kitabnya hanya beredar karena dalam bentuk maktutat. Namun yang disampaikan secara umum oleh para sejarawan bahwasanya kitab pertama usul fikih itu kitab Ar-Risalah yang ditulis li Imam Syafi'i. Kemudian kitab kedua ini dalam mazhab Syafi'i Al-Burhan karangan Imam Haramain. Dalam Al-Burhan karena pengembangan bacaan dari kuah yang disampaikan li Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kemudian yang ketiga muncul murid Imam Haramain Al-Ghazali, Imam Ghazali menulis kitab Al-Mustasfa. Para sejarawan usul fikih, peneliti usul fikih menyatakan bahwasanya
dalam aliran jumhur kitab usul fikih, kitab Al-Mustasfa yang memiliki pengembangan yang banyak, karena dalam kitab Al-Mustasfa-nya ada persoalan-persoalan yang hana sebelumnya. Tetapi ketahuilah bahwasanya Imam Haramain mungkin bisa dilakukan pengembangan dalam Al-Burhan menyehana Ar-Risalah. Imam Al-Ghazali tidak mungkin membuat pengembangan dalam Al-Mustasfa kalau tanpa Al-Burhan dan Ar-Risalah. Jadi orang awalnya orang yang memancangkan tonggak keilmuan, walaupun kita nyoba mungkin kalau bercarong dari sisi tertentu, tetapi orang awalnya jasa agaknya luar biasa. Mengungkit betul sejarah Ibnu Malik dengan Ibnu Muqti yang lu sampaikan saja sebagai bahan renungan bagi kita. Ibnu Muqti salah satu ulama nahu berkebangsaan Aljazair. Beliau wafat tahun 628 Hijriah. Menjamun ke daerahnya Maghrib, tetapi Aljazair ni jenau. Ibnu Muqti menulis kitab nahu dalam bentuk nazam, dan itu kitab nahu pertama yang ditulis dalam bentuk nazam. Segala Ibnu Muqti menulis kitab nahu dalam bentuk nazam. Sebelumnya kitab nahu ditulis dalam bentuk nasar. Bentuk nasar lagi model mutamimah, lagi model jarimiyah. Bentuk nazam, bentuk ni kebunan kitab ni Ibnu Muqti Durarul Alfiyah. Intinya itu tentang ilmu nahu. Sirine mukmin dalam. Nah, sebagian peneliti menyatakan sirine mukminnya dihitung bersata, kan dihitung berbeda. Karena satarnya sebenarnya si tengah bait. Alhamdulillahilladzi kad akhraja itu satu satar. Nataijal fikri li arbabil hija itu satar yang lain, atau dengan bahasa ilmu balaghah disebutnya misra. Dua misra menjadi satu bait. Ya benar. Nah juga ulama yang menyatakan memang 1000 bait bukan 1000 satar. Terlepas darinya, ketika meninggal Ibnu Muqti, muncul ulama yang kedua yang menulis kitab ilmu nahu dengan bentuk nazam, yaitu Ibnu Malik. Ya, meninggal dengan kadu dolon daripada Ibnu Muqti. Ibnu Maliknya berkebangsaan Spanyol, tetapi dudo beliau menetap di Damaskus, Suriah. Jadi kitab nahu yang ditulis oleh Ibnu Maliknya hubungan dengan Alfiyah. Tiga bait kandungan ni. Nah, yang pegang Firda Edward tu. Pilih anak tom pernah lebih liun. Anak tom pernah lebih liun dari kata-kata pun sampai habis belum pernah lebih liun. Namun yang kita kenal Firda Ibnu Malik ketika menulis kitab Alfiyah, beliau mampu membuat redaksi ibarat-ibarat dengan ibarat-ibarat yang singkat tetapi mempunyai makna yang lebih padat. Sehingga disampaikan dalam bait-bait pada pengantar pada khutbah, wa astainullah fi alfiyah, sampai ke untuk tuqaribul aqsa bilafdin munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kita sampaikan bahwasanya lafaz-lafaz yang dipakainya hino dalam kitabnya diupayakan bahwa lafaz itu disingkat tetapi mengandung makna-makna yang lebih luas daripada, sehingga dekun bahasa bait wa taqtadir ridha bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Muqti. Kitab Alfiyah yang lungkarannya mudah-mudahan dapat mengundang keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Alfiyah yang lungkarannya fa'iqatan alfiyat ibn Muqti,
dapat mengungguli Alfiyah karangan Ibnu Mu'ti. Yang ditulis bahawa ditulisnya ada rasa baca dalam hati Ibnu Malik pun rasa bahwasanya memang lebih lengkap kitab Alfiyah katnya dibandingkan dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Guna lanjut bab berikutnya, fa'iqatan minha bi alfi baiti. Yang hana ala Alfiyah sini. Fa'iqatan minha bi alfi baiti, yang mengungguli kitab Alfiyah lainnya dengan 1000 bait. Maknanya apa tu? Kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti 1000 bait, kitab Alfiyah Ibnu Malik juga 1000 bait. Tapi 1000 bait kitab Ibnu Maliknya lagi 2000 mengungguli kitab Ibnu Mu'ti dengan 1000. Seolah-olah 1000 bait dalam Alfiyah Ibnu Malik lagi 2000 ni terbanding dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Gekentu fa'iqatan minha bi alfi baiti, mengungguli kitab Alfiyah lainnya atas kitab Ibnu Mu'ti dengan 1000 bait. Kainan kepiuh fiat wadah kepiuhnya gadah inspirasi Ibnu Malik, gadah inspirasi hanya kita tulis ni terhenti beliau. Padahalnya satu satar guna pelengkap menjadi satu bait, hanya kita tulis ni hai kena ni masih gagal wadah tulis kan kabeng ni putar tulis lo hitam wadah tangi buku sapu ambil ni ni tak tulis bak komputer kan hana itu dia tertulis putra yang akan tertulis lo menan ke bawahnya Ibnu Malik kaku bawahnya beristirahat karenanya karena mempurakan padu-padu murah, karena padu-padu murah duduk dalam istirahat ganyan dalam tengok terus sira urang gemelumpau terus sira urang ge pakai sorban ge tanya mbak Ibnu Malik le urangnya long dengar-dengar dia nan tengah tulis nazam ilmu nahu ge jawab le Ibnu Maliknya ge tanya le urang yang tu dalam lumpurnya nak kata tulisan don ge jawab le Ibnu Malik baru truk fa'iqatan minha bi alfi baiti, kita Alfiyah lainnya dapat mengungguli kitab Ibnu Mu'ti dengan 1000 bait. Teman pakan hanan lanjut le hana dulu kalimah le oh jet long purakan long sampaikan bacut putra yang perlahan telih ke long dijauh oleh Ibnu Malik jet silakan karena long hana dia sapu gadah inspirasi nak jino gekun le Ibnu Mu'ti untuk sambung bait guna fa'iqatan min hadi alfi baiti ni tamah le fa'iqatan min hadi alfi baiti ni tulis wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti yang tulis dan orang yang udip kadang-kadang dapat mengalahkan orang yang udip dapat mengalahkan 1000 orang yang telah meninggal. Yang dekat Ibnu Mu'ti Ibnu Malik dalam lumpur terkejar Ibnu Malik kok yang ditulis karena Ibnu Malik ketulis kitab Alfiyah yang disampaikan bahwa keunggulan di atas kitab Ibnu Mu'ti ketika Ibnu Mu'ti kan meninggal. Ibnu Mu'ti kan meninggal, maka mangat nonton Ibnu Malik menang kira-kira bahasa kita yo karena orang kan meninggal tak pegah tu kitab kita nyo tak tulis lebih hai dari kitabnya ada katanya betul kaku jawab ketika mereka maka sebagai bentuk sindiran Ibnu Malik ketulis Ibnu Mu'ti dalam buku Ibnu Malik wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti, seorang yang hidup itu dapat mengalahkan 1000 orang yang mati. Maknanya apa? Rawat ditulis kitab Alfiyahnya dibuka kumpul dari kitab itu. Hai wajar, apa wajar? Kenapa betul ni? Kau kan mengai. Anda kata lu meninggal aman tahu deh. Dia mungkin dia lu pegat kitab lain yang lebih unggul dari Ronaldo. Bahawa terkejut Ibnu Malik, dia mendengar penjelasan Ibnu Mu'ti dalam lumpur. Sadar Ibnu Malik bahwasanya hana pantas lu ucapkan kata-kata fa'iqatan minha bi alfi baiti, maka gahapus baitnya satarnya gahapus geduduk bak tentang satarnya putra
wa huwa bisaqin haizin tafdila mustawjibun thana'iyal jamila. Kitab Ibnu Mu'ti, Alfiyah Ibnu Mu'ti itu lebih awal daripada kitab Alfiyah Lun. Haizun tafdila, dia pantas, dia mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan. Mustawjibun thana'iyal jamila, pantas mendapatkan pujian yang elok. Ya, jadi dari ceritanya putra yang terlihat dengan sampaikan bahwasanya orang yang lebih awalnya, walaupun orang-orangnya ahwa tatakalam pada masa jino dalam tataran ilmu pengetahuan yang perlu disampaikan, getanya na hubungan dengan gure, walaupun kerajaan wata tahu jino lebih hayu getanya, tetapi dari satu sisi dia lebih duluan memahami apa yang kita pahami. Orangnya lebih awal gitu pun dari pentang yang kita nyoto dan kadang-kadang mata kita nyoganyan yang buka dalam bidang ilmu pengetahuan. Pantas untuk dihormati. Nyo adalah faktor yang sangat berperan dalam keberhasilan para ulun yang menuntut ilmu agama. Menghormati guru, taat kepada guru dan patuh kepada guru. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai santri, ya, nyo bertanya, nyo adalah putra yang menjadi tugas kita nyo untuk ya. Salah satunya kita nyo adalah pengurus ulama. Senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka, masyarakat berharap bahwa kita pada suatu saat menjadi pengurus ulama. Ya, benar. Jadi karena kita nyo pada satu saat akan menjadi penerus ulama, maka dalam kita belajar haruslah kita nyo fokus untuk menjadi orang yang pantas dua bak tempat ulama pada masanya itu. Haji nonya teta ira tu kan, teta ira tu kipan panik cocok reta lomnya je kula mau ke. Hai jino ka betul. Karena hai baru tabutlah dua, baru tabutlah le. Tapi hana tete dua orang tu kan wata undang ke pertemuan dengan pemerintah ban daerah kita nyo. Kaku kita nyo ke undangan pertemuan pemerintah dengan ulama dengan umara. Karena kita nyo menjadi calon pengurus ulama untuk masa depan, persiapkan diri kita nyo secara teknis mupah. Menyebutnya secara non teknis lu pegah. Secara teknis yaitu belajar sungguh-sungguh. Oh, kalau kita belajar, kemudian agar kita nyo mantap dalam ilmu yang kita nyo pelajari, upayakan bina tak mengajar, bina tak sungguh. Hai tentu ya, dalam tasungguhnya tentu saja bersiap untuk sungguh. Punya bahasa yang sering lunggungkun menawa baik sekedar rasa kena murid baik sampai menawa ni wata tersumbuh lagi tanya kan berada dalam kemampuan yang terbatas baik sampai mana wata kabrai teman yang murid mitali dalam penerawan tengah-tengah murid tinggal muridnya keputan Arab dengku dah fikir-fikir hana maho sapu akan keputan Arab tak jawab nya napa hana mahal dengan Arab jadi bangunan apa yang hana mahal dengan Arabnya na turang do dah apa hana mahal dengan Arab kan hana mahal dengan Arabnya teh hana itu pun Arab gitu jadi kan nama ulama ini nyonyon tadi ditanya udah dengar bagaimana tunggu
Yang lihat kamu tak ada. Yang ukur ekor tu ni. Biar kawannya tak ukur ekor ekor. Kerja boleh boleh ekor. Yang ukur kalau dia tak ada lah. Kata musuhnya Allah tak ada ekor. Kan? Lihat kamu sallallahu alaihi wasallam tu. Lihat kamu. Karena semua Nabi kata-kata Nabi ikut. Tapi sallallahu alaihi wasallam kaya bawa Nabi. Yang ukur tu. Kita yang lain yang ukur dalam pemahaman Nabi bahwasanya yang dibawa itu hana ufum dia nimitnya bahwasanya marja' dhamirnya na mazkur lafdan na maknan dan pulam na sabutu kedua lo hana ufum ni yang berupa ibu le tengkunya kan kepikirnya cip ya yang hana dong pernah dengar keberapa pertanyaannya terlebut kan untuk berjaga agar kerana mitnya benar jawaban dengan cukup percaya diri sebagainya mana haji nyan dua boh damir nyan kan nyan damir awarayu nyan beda nyan damir awarayu ni damir lain ni wau ikut nyan karena damir awarayu nyan dua mesti wau dua karena namanya ingin tahu hai tengah berkembang pikiran ni kita yang lah cuman ni damir awarayu takkan je wau kan geruku apakah hal ikut tak beda gejauh ikan nyan hanjat tata tayong yan sebab ni tarik nyawa-nyawa betul yang jawaban jadi yang kita sampaikan ketika kita nyoba dan aku itu sebagai penerus para ulama persiapkan diri kita untuk menjadi orang yang pantas ke sebagai penerus ulama untuk mengetahui menyemulai hidayah oleh kita model mana tadi ada nama yang ihram yang atas nama ihram nah model-model nama lawarai kemudian jawab yang sampai perkataan kita akan memiliki sifat yang lainnya akan dulu oleh kita dalam menyampaikan ilmu atau bahkan dalam memahami ilmu yang akhirnya awatnya kita nyok kaji itu siro panuda kaji itu orang yang menjadi rujukan daripada masyarakat harus akurat punya rodo diakna itu dia contoh akuratnya kami tampilkan di ayat kalian ayah cukup teliti ayah cukup akurat dalam berbagai hal awatnya gino ingin mencari sesuatu masalah menjelajah ke berbagai sumber bermutung sampai hanya kamu untuk yang ada yang tuan ada lumba ini tetapi dalam hal untuk meneliti permasalahan agama tunjukkanlah kepada ayat bagaimana sikapnya cukup akurat jadi hanya dikatakan kita juga akan menjadi rujukan daripada masyarakat. Kalau nama ada, cuma kita belum lagi kan masalah itu, jawabnya kita tu bukan lagi kata lain. Waktu kita ada fikir, maknanya itu ilmu agama syariati, al-amaliyati, al-tasabi min adillatihat tafsiyah. Sampaikan ngan lagi yang tarikh berarti faqih dia itu mujtahid mutlak. Ya memang faqih ini mujtahid mutlak. Yang bukan dengan faqih itu mujtahid mutlak. Memangnya nyan adalah pengertian yang bukan yang ideal, bukan pengertian yang berfadrawai. Tapi dalam urut kalau pakai kata-kata faqihnya yang jamaah haji iaitu kepada yang jamaah haji fuqaha ke urang-urang yang memang na ilmu menurut masa tertentu. Pakai menang dipakai dalam urut karena hal ni akan menang dipakai, ni akan menang makna dipakai nyontu na hal-hal tertentu dalam agama yang hana urang ni. Misal setelah abad keempat Hijriah kan mustahil mutlak hanali. Bangkah hanali mustahil mutlak. Na urang wakaf ku fuqaha, tak hana fajr. Maka dalam halnya disesuaikan dengan perkembangan uruf.
Maka gebuh tu makna faqihnya di luar arti yang asli. Nah arti itu yaitu orang yang malim fikih amsal fa amsal menurut mazhab. Menurut mazhab orang tu bisa tanya orang, "Hak cocok?" Menurut mazhab kan? Ya benar. Para hadirin, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter daripada santrinya yang perlu kita pertahankan pada Bedunggo agar baik gadar ciri khas santri, baik gadar ciri khas urang daya. Yang pertama, ditanya memiliki jiwa yang religius dan sikap sosial yang akomodatif. Maksud akomodatifnya yaitu yang bisa mengakomodir, bisa menampung berbagai pemikiran-pemikiran sehingga bisa ketemu jalan tengah. Secara khusus, ciri khas yang santri adalah aktivitas pendidikan yang kita ikuti itu dipandang sebagai ibadah. Kata yang kedua, ciri khas daripada santri sukarela dalam mengabdi. Katanya mengabdi tanpa pamrih. Makanya daya apakah di Aceh ataupun di luar Aceh yang disebut dengan pesantren dalam masyarakat juga dipandang sebagai tempat pendidikan contoh, tetapi sebagai tempat berdakwah dan tempat berdayakan masyarakat. Nah, mana beda dengan pesantren-pesantren yang terkesan eksklusif. Punya Aceh yang kagum nan daya, yang tu lagi daya dan daya Salafiyah lain, kon sekedar tempat pendidikan kita, tetapi juga untuk mendidik kemandirian santri, juga untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, pernah kita budaya Indonesia pada jamai Mesir, diumumkan kerja di Mei, tak ada apa lagi. Mesir maklum, walaupun itu raja Ian, kita punya raja. Kau itu raja Ian itu tak pakai. Tapi kadang-kadang lewat yang di raja Ian, yang kita tercatat dari kadang-kadang yang kiri tu. Maka ini nak uli raja Ian betul. Dia makai malah asabi dan iku menurut yang kita dilakukan itu. Mereka yakin kalau boleh. Kak lagi yang itu, anak indah lagi abdi ikut Allah Subhanahu Wa Taala akan diuji. Ya kan? Intinya apa? Aku kurek-kurek tanya orang yang menjadi ulama bukan tanya yang bukan sekedar belajarkan ilmu, tetapi juga menjadi tumpuan masyarakat. Demikian juga kan, kalau mereka berada pada pemilunya harus siapkan mau kena. Ya, nah, kita tahu daerah tertentu ini yang kibat tradisi masyarakat ini yang agak-agak unik harus dapat sesuaikan loh. Ya, nah, ada yang pimpin doa, ada yang pun juga. Pacaran ada amin-amina juga rabbal alamina ada kan. Orang itu baru tak percaya yang benar amin-amina. Kemudian yang selanjutnya kesederhanaan dan kemandirian. Jadi katanya santrinya memiliki ciri khas yaitu kesederhanaan dan kemandirian. Maka karena katanya dalam menempuh pendidikan bukan dalam situasi yang mewah, bukan dalam situasi yang mewah. Bukan kita yang mereka tu berada dalam keadaan yang mewah. Pas-pasan pulau katanya dengan tingkat ekonomi yang rendah, maka terdidik kita orang kaya untuk menjadi mandiri. Hana awak orang kampung, hana mengeluh katanya. Awak kata terjun dalam masyarakat, hana mengeluh. Kata hati karena ada di tempat di daerah. Nyo ciri khas yang kita miliki di santri pondok-pondoknya, nyo harus dapat tahankan. Hanya baca-baca. Baru bingung kata ini dia akan jawab. Jangan baru baju tubuh makro kaki polisi. Jangan tidak ada yang kita prinsip di alif oyak pun. Ya. Para hadirin tidak Nabi Allah Subhanahu Wa Taala cukup betul. Walaupun sudah di protokol proses singkat, hanya singkat di tingkat hati, kan? Tanya santri harus
urakan prediksi untuk masa depan mengenai dengan tantangan-tantangan yang terhadapi. Dalam permasalahan agama, nyo tantangan yang terhadapi sedemikian rupa makin berat dari mata-mata kamu jenuh. Hai, maksudnya kamu jenuh, kamu kaji itu urut tak urut yang urut terlalu. Ya benar. Uka makin berat lo. Maka dari itu juga kita untuk menghadapi tantangannya, yang kadang-kadang bukan hanya ilmu agama yang diperlukan, tetapi juga kita harus kolesterol dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan mata. Kalau dalam media-media online yang sampaikan berita bohong, menghodek menyebut bidang agama, lebih ke media yang dikuasai, yang dimiliki oleh kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah dengan media yang dimiliki di luar ahli sunnah wal jamaah. Yang betul. Yang salah satu permasalahan yang menyelidikannya anak benahi, mungkin juga kita akan tertinggal. Dan apabila di media-media yang di luar ahli sunnah wal jamaah, karena mesti suka rawanya, bahwa yang membuka di masyarakat awam rawanya, itu pikir ada yang hidup. Yo tantangan itu tahu. Di samping kita bekali dengan ilmu yang memadai, juga harus terkuasai teknologi. Hanya itu alergi terhadap permasalahannya, dia macam mana? Hotel pun ini yang lagi orang nak program rumah tangga. Bila utama ikut lagi, rumah tangga orang ni tak boleh. Kalau pakai apa? Kalau pakai apa tangga ini? Hotel orang ni lagi jadi kemudian mudah. Kemudian dengan perjalanan ke Dewan, orang ni sama terang. Lalu apa lagi buat? Pada pakai apa yang ini kan? Gara-gara lalu mana? Kapan sampai di nama? Kalau kuliah yang harap selesai S3, enggak, akhirnya tadi pun. So, kalau kalau ikuti salah satu persyaratan untuk ikut bidang tertentu, yaitu harusnya nilai dari bahasa, yaitu TOEFL. Mana jauh tadi itu TOEFL bahasa Arab. Yang kedua ikut dulu. Bahasa Arab kedua ikut dulu. Iyo yang dimaksudkan bagian apa dulu? Kan bagian Quran wa tadi musallatu ala muslimin ke bagiannya. Bagian foto ni begini apa dulu gede ulangnya. Kemudian Neil Armstrong terhilang dari dari program. Padahal karena itu bukan Neil mencapai Neil Armstrong itu astronom pertama yang ini bagian-bagiannya. Tapi pertama gagal. Anak-anak pun lagi berat. Udah angkor dan dulu. Makanya naik Sintok yang kemudian. Maka karena riwayat anak penuh, yang lancar yang yes itu orang. Jadi andai kata Pak Mahan yang nak fikir untuk rumah tahu, sungguh hal ini. Memang penting karena tetapi dalam keadaan tertentu adanya boleh. Dalam keadaan tertentu adanya bermanfaat. Karena yang penting ini oleh kita nyawa. Tengah tak fikir ada apa ini? Yang tidak yang penting tak fikir. Kita yang buat kita baca, buat kita pahami dan kita sekali-sekali kita mohon jauh ini. Gampang yang itu baru mulai dengan kolesan-kolesan. Beawaikan tak fikir ada yang sifatnya kolesan. Yang kakak ada berapa kok? Yang senyum. Abi kuliah S3 kita baca langsung. Hilang kuliah S3 di UI negeri. Buat teknologi buat nak menikah generasi kan. Jadi anak-anak banyak banyak. Buat kira-kira nyawa
betul sekedar untuk pertahanan diri karena itu sekedar untuk pertahanan roh. Etikat no itu pada kerja luar, pada bukan itu macam-macam. Dan pula akhir tapi yang dari yang tentu mungkin walaupun itu alasan yang katanya letak berinya tu. Etikatnya cara bertindak itu. Jadi menghadapi tantangan-tantangan itu yang harus mempersiapkan roh. Maka hal-hal tantangan itu yang khusus bagi mahali dalam sistem perpolitikan. Ma'had Ali Yana Inul Hidayah Robatul Ma'arif adalah mengambil takasus bagian fikih siasat, bagian fikih yang punya hubungan dengan negara, punya hubungan dengan politik. Bagaimana lulusan mahasiswa yang lulus ataupun output daripada Ma'had Ali bisa mengisi atmosfer perpolitikan untuk bertahu. Ya benar, menurut percayaan acara ini menurutnya. Bahkan yang menurut ingat lembaga-lembaga tertentu yang punya hubungan dengan daya, bahkan ingat diisi oleh guru daya. Jawaban disampaikan dengan materi sederhana. Karena golongan sumber daya manusia dari kalangan kita yang daya. Ya, kalau ada lagi golongan sumber daya manusia yang sesuai. Ambil lagi tu, ambil lagi apa terfikir itu kenal lagi dia mengatakan nak keluar ya sumber daya manusia ada persiapkan. Maka biarlah sumber daya manusia yang terpersiapkan lagi tanya untuk mengisi ruang-ruang tersebut. Kalau apabila muncul sesuatu yang tidak cocok, tinggal apakah ada kue betul tidak mengatakan. Makanya lagi bertanya yang nak mahali karena mengambil bagian siasat paling tidak sama-sama sangat diperlukan urus dari daya yang mampu untuk bergabung umpamanya ya PDIV Leon lain yang mahali Robatul Ma'arif dibaca hidayah yang mampu tapi muatan kanunnya udah betul ibu kok itu kanun lagi dari itu ya karena bukan kanunnya dari Vero apalagi dia lagi dari nah kanun syariat Islam yang mungkin dalam padu-padu itu dibuat direvisi dibuat peninjauan ulang jadi yang belum bisa mengatakan belum ahli ibadah demikian juga kita urusan yang secara umum. Baiklah, luasa dalam peringatan Hari Santri untuk kalinya, mari kita menjadikan peringatannya sebagai momen untuk melakukan penguatan kapasitas kita melalui faktor teknis dan non teknis untuk bisa mengambil bagian dalam program kiprah untuk masa depan. Maka oleh katanya, mari kita dengan peringati Pura Santri pada Pura yang berbahagianya untuk tetap teguh belajar hidayah lagi yang kami tentukan. Mudah-mudahan pertemuan saya pada malamnya bisa bermanfaat, terutama belum bisa mendengarkan kembali ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari, juga bisa berbagi dengan para santri yang ada di tempatnya. Mudah-mudahan menjadi ajang silaturahmi keilmuan yang insya Allah juga akan bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Kawan-kawan yang bisa menyampaikan pada pertemuan pada malam yang berbahagia, mudah-mudahan kita bantu berada dalam kesuksesan untuk masa utuh. Sebelum akhiri, baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa shalli alaina min fazilin alaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana faqulhu lana innaka
sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.